Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan proyek tugas besar mata kuliah struktur data yang beranggotakan saya sendiri, Virgia Sinta, dan sebelah kanan saya Kevin Sani Dimpos Manurung. Saya Alexa Fitra Elvandi. Saya Rizal Fernando. Langsung saja kami akan memaparkan proyek besar kali ini. Berikut adalah tujuan proyek: meningkatkan pemahaman dan keterampilan implementasi struktur data dan memberikan pengalaman praktis dalam pemrograman berbasis struktur data. Lalu untuk aplikasi yang dibuat yaitu adalah text editor sederhana dengan fitur berbasis struktur data. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam fitur-fitur utama yang ada pada aplikasi. Yang pertama yaitu move cursor left dan move cursor right. Yang dimana itu fitur untuk memindahkan kursor ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Selanjutnya ada delete on cursor, yang dimana fitur ini menghapus karakter pada kursor. Selanjutnya ada fitur print text dengan atau tanpa kursor, yang dimana fitur ini menampilkan teks yang tersimpan tanpa kursor. Selanjutnya ada fitur add text atau menyisipkan teks baru ke dalam list. Nah, fitur selanjutnya lagi ada search text, yaitu mencari kata tertentu dalam teks. Selanjutnya ada change chart, yang dimana fitur ini mengganti karakter pada posisi kursor. Jadi karakter yang berada dalam posisi kursor itu bisa diganti dengan karakter yang baru. Selanjutnya lagi ada fitur undo dan fitur redo, yang dimana fitur undo itu membatalkan aksi yang terakhir dan fitur redo itu mengulangi aksi yang terakhir dilakukan. Kita masuk ke dalam bagian implementasi struktur data, yang dimana struktur data yang kita gunakan di sini adalah doubling list dan stack. Alasan pemilihannya karena efisiensi dalam manipulasi teks dan menyimpan status untuk fitur undo dan redo. Tantangan dan solusi selama mengerjakan proyek tugas besar adalah tantangan utamanya adalah merancang struktur data yang efisien menggunakan doubling list untuk mendukung navigasi kursor dan manipulasi teks seperti menambah atau menghapus sebuah karakter dalam list. Kemudian penerapan fitur undo dan redo juga cukup kompleks karena memerlukan dua step, yaitu undo redo untuk menyimpan state teks sebelum dan sesudah perubahan. Kemudian dalam penghapusan karakter atau delete on cursor, tantangan terletak pada penanganan pointer pref dan next agar link list tetap konsisten. Semua tantangan ini diatasi melalui diskusi kelompok, asistensi praktikum, dan juga riset melalui jurnal, sehingga dapat menghasilkan aplikasi yang berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari proyek pembuatan text editor ini menunjukkan bahwa penerapan struktur data seperti doubling list dan stack mampu mendukung pengembangan fitur penting seperti navigasi kursor, manipulasi teks, undo, dan redo. Proyek ini memberikan pemahaman tentang pengelolaan teks sekaligus kemampuan analisis algoritma untuk menyelesaikan tantangan kompleks seperti penghapusan karakter dan mencari sebuah kata. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan dari codingannya langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di program kami. Nah, ini dia tampilan setelah di-run, ada menu-menunya. Kemudian saya akan mencoba untuk input teks. Nah, kemudian ditampilkan ketik teks yang ingin dimasukkan. Sebagai contoh, saya akan ketik hello Nah, seperti ini. Nah, ini dia teks yang sudah saya input. Kemudian saya akan mencoba untuk print teks. Nah, ini dia tampilan setelah di print. Underscore sebagai tanda spasi, sedangkan tanda titik dua sebagai sentinel sebagai tanda akhir kata. Baik, saya akan melanjutkan program yang telah di-run. Sekarang kita akan pindah ke menu yang ketiga, yaitu pindahkan kursor atau hapus. Kita akan tulis 3. Nah, di sini akan tertampil kata yang telah kita input dan ada menu 1 kiri, 2 kanan, 3 delete, dan 0 keluar. Yang pertama, saya akan memindahkan kursor ke kiri. 1.
Jadi pertama ini kursornya ada di huruf D di paling akhir. Kita akan pindahkan ke kiri. Nah, sekarang kursornya sudah berpindah ke kiri yaitu ke huruf L. Sekarang saya akan pindahkan ke kanan lagi. Nah, kursornya kembali lagi ke huruf D. Sekarang saya akan mencoba untuk memindahkan ke kanan lagi. Nah, dia nggak bisa karena sudah berada pada akhir atau paling ujung dari inputan teks yang telah dimasukkan. Nah, selanjutnya kita akan memilih menu delete. Nah, di menu delete ini, jadi huruf yang berada pada kursor itu akan terhapus atau terdelete. Jadi di sini huruf D-nya yang tadi dipegang oleh kursor dihapus. Jadi sekarang sisa hello world tanpa D. Terus kita akan ketik yang menu 0 untuk keluar dan kembali ke menu utama. Sekarang kita akan mengetes untuk yang menu keempat, yaitu cari kata. Nah, di menu cari kata ini, user akan diminta kata apa yang ingin dicari. Sebagai contoh, teksnya ini kita ingin mencari, anggap saja nggak ada kata di sini. Kita mau mencari kata aku. Nah, kata aku di dalam teks kalau word ini tidak ada, maka akan keluar kata yang ditemukan. Sekarang kita akan mengetes ketika ada sebuah kata di dalam teksnya. Kita coba world. Di sini kita input, kemudian di sini akan ada seperti pointer, yaitu fungsiku yang akan melihat, menandai adanya kata yang ingin kita cari seperti ini. Ya, setiap kata yang kita cari ada fungsinya seperti itu. Kemudian di sini kita akan coba fitur ubah huruf. Jadi ubah huruf ini adalah fitur di mana chart dalam posisi kursor itu akan kita ubah berdasarkan apa yang masukkan user. Seperti ini, misal kita ingin mengubah huruf O, berarti kita akan menggeser kursor ke O, kemudian kita ubah dengan A. Jadi kalau kita mau ubah, kita bisa langsung menuliskan kira-kira cara apa yang kita mau ganti. Seperti di sini, kita masukkan A dan dia akan berubah jadi wal. Kemudian kita keluar. Sekarang kita akan coba kita mengundo yang tadi kita sudah lakukan. Di sini karena tadi A-nya itu harusnya O, akan kita ganti. Sekarang dia berubah jadi O. Kemudian undo, tadi proses yang terakhir itu dia jadi D. Nah, dia jadi D, jadi hello world, kembali ke teks yang awal kita input. Dan kemudian kita coba untuk redo sampai mentok. Nah, seperti itu. Dia hapus, jadi dia kembali seperti yang ini, ya kan? Dia kembali, kemudian setelah world kita ganti lagi kembali ke posisi awal. Ketika A-nya ganti ke O, sekarang O-nya mengganti ke A. Dan ketika kita melakukan redo kembali, di sini dibilang tidak ada aksi redo. Artinya stuck di dalam stuck redo itu tidak ada. Nah, itu saja yang bisa kami presentasikan dari fitur-fitur proyek tugas besar kami. Di sini terakhir untuk menutup kita pilih exit program, yaitu pilih no. Terima kasih telah menggunakan program kami. Sekian, terima kasih.